Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Francisca Stefani Kawati, teman saya Asta Hukma Sabita, selanjutnya Sarafina Zarfa, selanjutnya Nabila Samit, dan yang terakhir adalah Aditya. Izinkan kami mempresentasikan laporan tugas besar mata kuliah sistem pendukung keputusan, yaitu metode GADA atau Grade Absolute Decision Analysis. Studi kasus yang kami angkat di sini adalah banyaknya pilihan game mobile dengan karakteristik dan fitur yang beragam membuat mahasiswa sering kesulitan menentukan game mana yang paling sesuai untuk dimainkan bersama teman. Selanjutnya akan masuk ke materi yang pertama yaitu data kriteria yang akan dipaparkan oleh teman saya, Afisya. Saya ahli. Baik, pada data kriteria terdapat data dengan kode C1 sampai C13. Kriterianya adalah grafis desain, keseimbangan gameplay, dan lain-lain sebagainya. Data berjenis benefit. Lalu terdapat data alternatif dengan kode A1 sampai A10 dan alternatif yaitu Mobile Legends Map Bank, Honor of Kings, General of Fate, dan lain-lain sebagainya. Baik, saya akan menjelaskan codingan selanjutnya. Yaitu pertama itu import libraries dan langsung ke tahap pertama yaitu kita menghitung nilai geometric mean. Nilai geometric mean didapatkan dari hasil pengisian form itu dicari nilai rata-ratanya keseluruhannya. Lalu pada GMX itu setelah mencari rata-rata tadi kita mencari GMX. GMX ini adalah nilai rata-rata yang paling tinggi dari setiap kriteria. Lalu tahap kedua yaitu kita menentukan nilai matriks perbandingan berpasangan. Pada langkah 2.1 yaitu menghitung nilai komponen alternatif. Pada langkah 2.2 yaitu menghitung matriks perbandingan berpasangan. Yaitu pada langkah 2.3 menghitung elemen matriks perbandingan berpasangan. Tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya jelaskan yaitu tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga ini adalah menghitung bobot yang disarankan. Pada kode pertama yaitu menghitung hasil kali atau perkalian tiap baris. Yang kedua menghitung GM baris atau rata-rata geometrik. Kode yang ketiga itu adalah menghitung total atau sigma GM baris. Yang keempat menghitung bobot alternatif atau normalisasi. Setelah dihitung dapatlah GM baris dan bobot alternatif atau bobot yang disarankan. Selanjutnya adalah tahap 4 menghitung bobot simulasi dan kriteria. Pada tahap 3 kita menghitung GM baris, selanjutnya pada tahap 4 kita menghitung GM kolom. Tahap yang pertama menghitung hasil kali atau perkalian tiap kolom, yang kedua menghitung GM kolom atau rata-rata geometrik, yang ketiga menghitung total atau sigma GM kolom, yang keempat itu menghitung bobot kriteria atau normalisasi. Mendapatkan hasil yaitu di sini ada GM kolomnya, lalu bobot kriteria atau bobot yang disarankan. Baik, selanjutnya adalah tahap 5 yang akan dipaparkan oleh teman saya, Sami. Baik, selanjutnya adalah tahap 5 yaitu menghitung agregasi bobot terhadap kriteria. Jadi setelah didapatkan nilai bobot alternatif maupun bobot kriteria, selanjutnya adalah menghitung bobot gadanya. Jadi kita akan mencari tahu bobot gada dari semua data alternatif dan kriterianya. Yang pertama adalah menggabungkan label alternatif dari A1 sampai A10 tadi dengan bobot yang sudah dihitung. Lalu membuat kolom untuk bobot gadanya dan membuat baris total. Terakhir adalah menggabungkan data dengan baris total sehingga didapatkan nilai bobot gada sebagai berikut. Dengan total yang pastinya totalnya adalah berjumlah 1. Lalu setelah didapatkan nilai bobot gada tadi, itu akan disusun pada tahap 6 untuk diurutkan berdasarkan nilai yang paling tinggi adalah sebagai pilihan terbaik. Di mana di sini didapatkan kode alternatif A9 dengan jenis game Vainglory, yaitu mendapatkan bobot paling tinggi sebesar 0,105 sebagai pilihan terbaik. Lalu untuk pilihan terburuknya ada pada kode alternatif A1 yaitu
Mobile Legends Bang Bang dengan nilai bobotnya adalah 0,094. Selanjutnya adalah penjelasan interface yang akan dijelaskan oleh Serafina dan juga Aska. Baiklah, berikut ini adalah interface yang telah kami buat. Di sebelah kiri ini terdapat dua halaman, yaitu metode GADA dan hasil perangkangan. Nah, di sini eh, saya akan menjelaskan mengenai sistem yang telah kami buat, yaitu metode GADA atau Gray Absolute Decision Analysis, di mana studi kasus yang kami ambil adalah pemilihan game MOBA mobile terbaik. Nah, banyaknya pilihan game MOBA mobile dengan karakteristik dan fitur yang beragam membuat mahasiswa sering kesulitan menentukan game mana yang paling sesuai untuk dimainkan bersama teman. Sistem ini membantu menentukan rekomendasi terbaik berdasarkan berbagai kriteria teknis dan sosial. Di sini terdapat dua data, yaitu ada data alternatif dan data kriteria. Di data alternatif sendiri terdapat 10 data yang dimana mengenai judul game, kemudian ada juga data kriteria sebanyak 13 data kriteria yang semuanya adalah berjenis benefit, di mana semakin tinggi nilainya maka semakin bagus kriteria tersebut. Kemudian di sini ada data penilaian awal, di mana nilai numerik untuk setiap alternatif terhadap kriteria. Baiklah, selanjutnya ada langkah perhitungan. Di sini pada metode GADA kami menggunakan 5 tahapan, yaitu yang pertama adalah menghitung nilai geometric mean atau GMMax, di mana mencari nilai maksimum geometric mean dari setiap kriteria. Kemudian tahapan kedua adalah normalisasi matriks, yaitu membagi nilai setiap kriteria dengan GM maksimumnya. Kemudian pada tahap ketiga adalah menghitung nilai SI. Menghitung komponen SI berdasarkan rumus yang ditentukan. Nah, ada kombinasi kolom dari C1 hingga C13. C1 hingga C13 ini adalah data kriterianya tadi. Lanjut. Pada tahapan keempat ini adalah matriks perbandingan berpasangan atau epsilon. Di sini terdapat rumusnya yang digunakan untuk menghitung nilai perbandingan antara alternatif tersebut. Kemudian tahapan 5 yaitu adalah perhitungan bobot akhir, di mana digunakan untuk menghitung hasil kali baris, rata-rata geometrik baris, dan normalisasi bobot. Nah, berikut ini adalah hasil dari bobot akhir yang telah dihitung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aska. Ya, berdasarkan beberapa tahap yang sudah kami lakukan, berikut adalah hasil rankingan yang kami dapatkan. Berikut adalah peringkat dan skor. Itu yang pertama ada kode A9 dengan nama game Vainglory dengan nilai bobot 0,105, dan yang kedua itu ada kode A5 dengan nama game Pokemon Unite dengan nilai bobot 0,104. Yang ketiga itu ada kode A4 dengan nama game League of Legends dengan nilai bobot 0,104. Yang keempat itu ada kode A3 dengan nama game Garena AOV dengan nilai bobot 0,10 dengan nilai bobot 0,102. Yang kelima itu ada kode A8 dengan nama game Lokapala, nilai bobotnya 0,101. Yang keenam itu ada kode A6 dengan nama game Heroes Evolve dengan nilai bobot 0,099. Yang ketujuh itu ada kode A2 dengan nama game Honor of Kings dengan nilai bobot 0,097. Yang ke-8 itu ada kode A7 dengan nama games Onmyoji Arena dengan nilai bobot 0,096.
Yang ke-9 itu ada kode A10 dengan nama game Marvel Super War dengan nilai bobot 0,094. Dan yang terakhir itu ada kode A1 dengan nama game Mobile Legends Bang Bang dengan nilai bobot 0,094. Berdasarkan hasil tersebut, didapatkan rekomendasi utama itu adalah Vainglory dengan skor 0,105. Peringkat kedua itu ada Pokemon Unite dengan skor 0,104. Dan peringkat terbawah itu ada Mobile Legends Bang Bang dengan skor 0,094. Ya, selanjutnya adalah grafik visualisasi yang telah kami buat. Berikut adalah visualisasi perbandingan skor. Berdasarkan visualisasi tersebut, didapatkan kalau Vainglory itu yang tertinggi nilai bobotnya, yaitu 0,105, dan nilai bobot terendah adalah Mobile Legends Bang Bang dengan nilai bobot 0,094. Oke, berikut adalah kredit pengembang, yaitu yang membuat interface ini yang bisa diakses oleh semua orang. Mungkin sekian, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Aska. Selesai sudah presentasi kami dari kode program hingga interface sudah kami jelaskan. Inilah gambaran dari program metode GADA yang sudah kami kerjakan dan sudah dibuat interface-nya. Sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.